Ya, hot ya. Hot Waduh, kayak di televisi aja. Persepsinya saya difungsionalkan, saya turun jabatannya, padahal tidak. Jadi jabatan fungsional ini bukan kemudian diturunkan harkat dan martabatnya kan gitu ya. Wah, saya jadi nggak bergengsi nih. Tahu-taunya jadi fungsional ahli muda. Kan luar biasa. Negara mah senang-senang aja kan gitu ya. Bagaimana sih pembentukannya dan juga uraian kegiatan agar tidak berebut kegiatan nanti ke depannya? Iya, ya. Jadi kan ada orang yang berpikir nanti kalau kayak gini nanti akan rebutan nih. Enggak juga. Tergantung dari sisi persepsi mana kita melihatnya. Berarti kan harus paham dulu. Nah, tugas koordinator ini apa? Apa bedanya dengan subkoordinator? Nah, ya kan? Tugas koordinator. Koordinator diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya. Diberikan tuh. Diatur dalam peraturan perundang-undangan, ada di Permenpannya. Melaksanakan tugas koordinasi, kegiatan tugas jabatan disesuaikan dengan butir-butir kegiatan itu sudah jelas. Nanti dalam SKP-nya itu kan sini ada butir, di sini ada fungsi manajerial yang tetap dinilai. Jadi dua-duanya akan dinilai tetap. Memimpin sekelompok pejabat. Itu ada pejabat fungsional, ada pejabat pelaksana, mengkoordinasikan juga, dia kan membuat perencanaan gitu. Dan ingat bahwa subkoordinator ini tidak bersifat menetap karena dia bukan jabatan. Oke. Setelah dilantik ini nantinya boleh nggak sih pindah ke jabatan lain? Iya ya, hebat ya. Baru dilantik langsung bisa nggak saya pindah lagi kan gitu ya? Oh, luar biasa gitu ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kalau misalnya ada pertanyaan itu, ya, tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Dalam Permenpan 17 selama 1 tahun ini, ya disarankan untuk tidak berpindah dulu. Ikutin aja dulu kebijakannya gitu ya. Rekomendasi persetujuan penyerahan jabatan tidak berlaku lagi apabila seseorang berpindah. Artinya dia tidak akan mendapatkan keuntungan ketika dia disetarakan. Salah satu keuntungannya adalah penghasilannya tidak berkurang dari penghasilan dia yang sebelumnya. Jadi kalau dia berpindah ya udah hilang. Fungsi manajerial dia hilang. Kemudian kalau dia berpindah berarti dia harus Ujikom, harus ikut formasinya, harus linear pendidikannya dan seterusnya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku untuk Anda yang akan pindah. Tapi 1 tahun ini jangan pindah dulu. Itu ya, masa baru diangkat udah dipindah. Stop it. Apakah perjanjian kerja masih tetap dibuat? Iya dong. Kan kita kerja namanya ya. Kalau kerja itu pasti ada perjanjiannya nih. Apa tuh namanya? Target. Gitu kan dipasang targetnya. Ya. Bagaimana sih penghasilan dan kelas jabatannya sendiri? Orang itu ya kalau kerja itu pasti yang ditanyakan itu adalah penghasilan ya. Kesejahteraan gitu ya. Kewajibannya belum dilaksanakan. Penghasilannya udah ditanyain. Saya tanya dulu. Kewajibannya udah dilaksanakan atau belum? Laksanakan dulu kewajibannya. Tapi sebagai motivasi pendapatannya tidak akan berkurang dari pendapatan sebelumnya. Pow. Kelas jabatannya disesuaikan dengan kelas jabatan sebelumnya. Kalau ada regulasi yang baru, maka kelas jabatannya akan disesuaikan dengan regulasinya. Gitu aja. Laksanakan dulu kewajibannya, haknya akan didapat. Simpel. So just do it. Make your dreams come true. Bagaimana penyusunan SKP bagi pejabat fungsional penyetaraan jabatan? Jadi SKP ini bagian dari yang harus kita susun, kita rancang ya. Di awal tahun ini kita harus bikin SKP atau setiap ada perpindahan dalam jabatan kita harus bikin SKP. Saat ini sekarang di BKPSDM sedang antri orang untuk bagaimana menyusun SKP, menutup SKP gitu kan ya, dan seterusnya. Jadi proses penyusunan SKP masih tetap sama seperti sebelumnya. Tong cicingan, cicingan mah tuh malah pananau. Tanya. Bagaimana mekanisme kenaikan pangkatnya nih Pak? Nah, karena pangkat, ini sudah ada nih di surat Menpan yang baru. Jadi mereka yang hasil penyetaraan kemarin ini boleh naik pangkat untuk periode di 2022 ya. Nah, nanti SKP-nya disesuaikan dengan format. Makanya tadi koordinasi silahkan para Kasubag Umpeg ataupun yang bersangkutan boleh nanti bertanya ke kami gitu ya. Dan nanti juga akan ada surat edaran. Kalau tidak salah surat edaran sudah ada sih ya. Tinggal nanti bagaimana teknis untuk melengkapi SKP untuk proses kenaikan pangkat. Tapi ini untuk 2022 dulu nih. Nggak tahu nanti ke depannya ya kita simak perkembangan lebih lanjut.
Bagaimana jika ada jabatan fungsional yang belum sesuai dengan fungsi organisasi? Jadi orang ini kalau bertanya dengan pertanyaan ini, dia sudah bisa mengukur kemampuan dirinya ada di mana. Ketika dia mendapatkan peran dari penyetaran jabatan sebagai analis kebijakan misalnya, kemudian dia berpikir, Pak ini bukan fashion saya, Pak ini tidak nyambung. Wah itu luar biasa, itu keren. Berarti dia akan berpikir fashion saya ada di mana, kemampuan saya ada di mana. Tapi itu next step. Oh, hell no! Jangan sekarang, karena sekarang adalah program penyetaraan, ikuti dulu penyetaraan. Tapi dipersilahkan untuk mengusulkan, buat telahan-telahan, buat analisa, gitu kan, saran tindaknya apa, gitu ya. Dari siapa? Dari personal kepada unit organisasinya, nanti dari unit organisasinya melalui Kasubag Unpad berkirim ke kami, karena kami juga akan laporkan kembali. Apabila rekomendasi dari kementerian ini sudah disetujui, maka nanti ya itu silakan diberlakukan. Tapi yang jelas adalah tadi dari Permenpannya ini menunjuk kepada 1 tahun ini jangan ada perubahan-perubahan. Jangan dulu pindah-pindah lah. Laksanakan dulu kok pekerjaannya. Bagaimana mekanisme pengisian jabatan kosong karena pejabatnya pensiun sehingga tidak ada subkoordinator? Ingat bahwa sekali lagi subkoordinator ini adalah bukan jabatan, tapi bagaimana dia ditunjuk untuk melaksanakan fungsi yang pejabatnya tidak ada. Kalau jabatan yang kosong ini adalah jabatan strukturalnya yang tidak disetarakan, maka silakan usulkan PLT-nya. Usulkan PLT-nya. Supaya nanti ada yang mengerjakan. Kalau jabatan yang kosong ini adalah dari orang yang disetarakan tadi jabatannya, karena tiba-tiba pensiun, kemudian tidak ada orangnya, ya itu tinggal nanti ditunjuk orang yang ada di sana yang dianggap mampu oleh kepala perangkat daerahnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang ditinggalkan tadi. Tapi dia bukan pejabat yang disetarakan jabatannya. Jadi dia tidak mendapatkan pendapatan seperti seorang pejabat struktural yang disetarakan jabatannya. Kurang lebih begitu. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya lagi. Kalau saya sudah jadi fungsional, maka dia akan selamanya ada dalam jabatan fungsional itu. Itu bisa pindah kemana-mana kan gitu. Angka kredit, angka kredit ya kan gitunya. Kredit atau kredit ya. Jangan merasa kemudian saya tidak dapat apa-apa. Oh jangan.